Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Denisa dengan NIM C0E024016. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem dan dinamika pemungutan pajak di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana sistem perpajakan di Indonesia bekerja, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan peran-perannya berbagai pihak dalam proses pemungutan pajak. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada stelsel dalam pemungutan pajak. Yang kedua, kendala dalam pemungutan pajak. Yang ketiga, bentuk perlawanan pajak. Yang keempat, pihak yang terkait dalam perpajakan. Yang terakhir ada penggolongan pajak. Yang pertama ada stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak tersebut dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel tidak nyata, dan stelsel campuran. Yang akan saya bahas pertama yaitu ada stelsel nyata. Stelsel nyata adalah pengenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh oleh wajib pajak dari Wahyuni A 2011. Undang-undang pajak dengan stelsel nyata berarti pajak dikenakan berdasarkan data sebenarnya dalam surat pendaftaran objek pajak pada tahun pajak. Jika data itu tidak benar atau disembunyikan, maka wajib pajak merugikan negara karena pajak yang dibayar lebih kecil dari seharusnya. Adapun kelemahan dan keuntungan stelsel nyata, yaitu kelemahannya terlebih dahulu yang pertama ada pajak baru bisa dipungut setelah tahun pajak berakhir. Yang kedua, penggunaan pajak untuk negara terhambat karena tahun pajak berbeda dengan tahun anggaran. Yang ketiga, perbedaan waktu ini dapat menghambat pembangunan. Adapun keuntungan stelsel nyata, yang pertama ada pajak dibayar sesuai kewajiban sebenarnya. Yang kedua, tidak ada perhitungan pajak berulang kali. Yang ketiga, mengurangi peluang manipulasi data pajak. Sumbernya yaitu dari Nurfadila N 2020. Yang kedua, ada stelsel tidak nyata. Stelsel tidak nyata yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan atau asumsi. Pegawai pajak tidak jarang menganalisis perkembangan usaha wajib pajak berdasarkan pembukuan perusahaan atau perkembangan penghasilannya. Karena tidak jarang kondisi menjadi terbalik, yaitu terjadinya penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun berikutnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan tidak merugikan wajib pajak di satu sisi dan negara di sisi lain. Adapun kelemahan dan keuntungannya, yaitu kelemahan yang pertama kurang akurat karena pajak ditetapkan berdasarkan perkiraannya. Yang kedua, tidak adil bila penghasilan nyata lebih kecil dari perkiraan. Yang ketiga, memicu perlawanan atau keberatan dari wajib pajak. Ada pula keuntungan stelsel tidak nyata, yaitu pajak dapat dipungut lebih cepat karena didasarkan pada perkiraan awal tahun. Yang kedua, memberikan kepastian penerimaan negara sejak awal. Dan yang terakhir, yaitu memudahkan perencanaan keuangan negara karena jumlah sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Stelsel campuran adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada stelsel nyata dan stelsel tidak nyata. Stelsel campuran ini menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan anggapan terlebih dahulu. Kemudian diakhiri menggunakan data yang nyata atau sebaliknya. Sumbernya dari Nurfadila N 2020. Contohnya, jika data objek pajak yang diberikan tidak benar atau tidak diserahkan meski sudah ada surat teguran, maka pajak dapat ditetapkan berdasarkan perkiraan. Namun, kelemahannya, Fiskus harus melakukan pendataan berulang kali sehingga menambah biaya. Sumbernya dari Johan A. Hikmah F. dan Anditya A. 2019. Penggunaan stelsel campuran ini diawali dengan stelsel tidak nyata terlebih dahulu dan diakhiri menggunakan stelsel nyata. Atau awalnya, pajak yang harus dibayar wajib pajak diperkirakan terlebih dahulu dengan berpedoman pada pendapatan tahun sebelumnya. Kemudian, diakhiri tahun dihitung berdasarkan pendapatan yang sesungguhnya diperoleh oleh wajib pajak.
Penggunaan stelsel campuran dapat menyebabkan kelebihan bayar pajak sehingga wajib pajak mendapat pengembalian. Yang kedua, ada kekurangan bayar pajak sehingga wajib pajak harus menambah pembayaran. Itu sumbernya dari Farok M 2018. Materi yang kedua ada kendala dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia masih bermasalah karena kelemahan regulasi, kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran dan pengetahuan, kondisi ekonomi lemah, database yang belum akurat, serta penegakan hukum yang tidak konsisten. Solusinya adalah reformasi perpajakan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan sosialisasi dan edukasi, evaluasi, penyediaan database yang akurat dan terintegrasi, penegakan hukum yang tegas, serta pemungutan pajak yang adil, yang efisien, sederhana, dan tidak mengganggu perekonomian di negara tersebut. Materi yang selanjutnya ada bentuk perlawanan pajak. Ada perlawanan pasif terhadap pajak dan ada perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan pasif terhadap pajak yaitu pajak terjadi bukan dari wajib pajak, melainkan karena faktor sekitar seperti struktur ekonomi, tingkat moral dan intelektual, serta teknik pemungutan pajak. Yang kedua ada perlawanan aktif terhadap pajak. Usaha wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak. Bentuknya yaitu meliputi penghindaran pajak atau tax avoidance. Yang kedua ada pengelakan pajak atau tax evasion. Dan yang terakhir adalah melalaikan pajak. Materi yang keempat ada pihak yang terkait dalam perpajakan. Ada beberapa pihak yang terkait yaitu pemerintah atau fiskus, pihak berwenang untuk memungut pajak, misalnya DJP di bawah Kementerian Keuangan. Yang kedua ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak. Yang ketiga, pemotong atau pemungut pajak. Pemotong atau pemungut pajak yaitu pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti bendahara atau perusahaan pemotongan PPh 21. Yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat yaitu berperan sebagai pengawas sosial untuk menumbuhkan kepatuhan pajak. Materi yang terakhir yaitu ada penggolongan pajak. Penggolongan pajak menurut sifat dan ada penggolongan pajak menurut ciri. Penggolongan pajak menurut sifat yang pertama ada atas kekayaan dan penghasilan. Contohnya PPh. Yang kedua atas lalu lintas. Contohnya hukum atau bea materai. Yang kedua ada kekayaan atau BPHTB. Yang terakhir ada barang atau PPN. Itu dikenakan pajak. Yang ketiga ada bersifat kebendaan atau PBB. Yang keempat atas pemakaian, contohnya PPN dan cukai. Penggolongan pajak menurut ciri yaitu ada yang pertama ada subjektif. Subjektif itu berdasarkan kondisi wajib pajak, contohnya PPh. Yang kedua objektif yaitu berdasarkan objek pajak dari benda, keadaan atau peristiwa, contohnya PPh, WP dan LN. Yang ketiga ada langsung, yaitu ditanggung wajib pajak sendiri, periodik, contohnya PPh. Yang keempat ada tidak langsung, itu dapat dialihkan ke orang lain, contohnya PPN, PPNBM. Kelima yaitu pusat, dikelola pemerintah pusat untuk APBN, contohnya PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Yang terakhir ada daerah. Daerah itu dikelola oleh pemerintah daerah untuk APBD, contohnya PKB, pajak reklam, dan pajak tontonan. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang sudah saya bahas tadi. Kesimpulannya yaitu pemungutan pajak di Indonesia menggunakan stelsel nyata, tidak nyata, dan campuran, masing-masing dengan kelebihan dan kelemahan. Kendala utamanya adalah regulasi yang lemah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang belum optimal, sehingga memicu perlawanan pajak aktif maupun pasif, dan mengurangi penerimaan negara. Proses perpajakan melibatkan pemerintah atau fiskus, wajib pajak, pemotongan atau pemungut pihak ketiga, serta masyarakat sebagai pengawas sosial.
Pajak digolongkan berdasarkan sifat, cara pemungutan, dan kewenangan pemungut. Dengan pemahaman ini, sistem sistem perpajakan diharapkan lebih adil, efisien, dan mampu mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan nasional. Sekian materi itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.